Halo guys, sobat tanam. Kembali lagi di channel Edi Menanam. Pagi ini kita tengok semaian benih cabai rawit kita ya. Ini benih cabai rawitnya sudah tumbuh, sudah sprout, banyak yang sudah sprout. Kita buat 2 bedengan. Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk perawatan semaian cabai yang baru tumbuh seperti ini ya guys. Jadi ketika benih cabai sudah mulai sprout atau tumbuh seperti ini, meskipun belum semuanya ya, ini masih sebagian yang tumbuh, belum sprout semuanya. Perawatannya kita hanya perlu menyiramnya setiap pagi dan sore. Nah, ketika sudah tumbuh seperti ini. Kalau untuk kemarin yang ketika belum tumbuh, kita hanya perlu menyiramnya pagi hari saja. Kalau untuk yang sudah tumbuh seperti ini, kita siram pagi dan sore. Jangan sampai tanahnya itu kering. Nggak usah dikasih pupuk ya, karena ini untuk bedengannya waktu pertama buat sudah dicampur dengan kohe sapi atau kotoran sapi. Jadi tanahnya sudah subur. Nggak perlu dikasih pupuk. Nanti kalau dipupuk malah mati benihnya. Terkadang saya lihat di grup-grup itu ada ibu-ibu biasanya ya, tanya, dia kan semai cabai di pot, biasanya langsung bertanya, gimana caranya agar bibit cabai cepat tumbuh besar, pupuk apa yang digunakan? Wah, itu salah itu. Sebaiknya jangan dipupuk. Nah, kalau untuk usia cabai yang baru tumbuh seperti ini, mungkin bisa diberi fungisida, dosis rendah saja, agar tidak jamuran, tidak terkena itu busuk batang tuh ya, bibitnya jadi tidak busuk batang atau patah leher. Kemudian atau diberi insektisida agar tidak dimakan jangkrik ataupun hewan pemakan tumbuhan yang lain seperti orong-orong, jangkrik, belalang dan lain-lain tidak memakan benih kita atau bibit kita. Kemudian ancaman yang berikutnya kalau semai langsung di lahan seperti ini adalah siput ya, atau bekicot. Nah, untungnya ini tidak musim hujan. Kalau musim hujan banyak sekali pasti bekicotnya. Bekicot yang kecil-kecil itu justru yang ganas. Kalau yang besar-besar itu kurang. Yang kecil-kecil itu semalam itu bisa habis banyak itu kalau sudah makan benih cabai ataupun benih-benih yang lain yang baru tumbuh. Makanya harus terus diawasi dan diberi insektisida tadi agar hewan-hewan pengganggu seperti siput, jangkrik dan kawan-kawannya tidak berani menyerang benih kita atau calon bibit kita. Ini sudah tidak perlu diapa-apakan lagi. Ini tinggal disiram pagi dan sore sambil menunggu bibitnya siap untuk pindah tanam. Untuk pindah tanam kira-kira nanti kalau di lahan seperti ini 1 bulan baru bisa pindah tanam, atau kita tunggu sampai batangnya kuat ya dan daunnya sudah kisaran berapa daun ya. Pokoknya nunggu batangnya kuat dulu agar nanti saat dipindah tanam tidak mati. Ini cukup ini untuk satu lahan saya ini dong. Ini sekarang masih saya tanami jagung, dan jagungnya ini usia 2 bulan. Ini sebentar lagi jagung mudanya siap untuk dibuat bakwan, ini siap buat dipelas. Setelah jagung ini baru kita tanami
cabai ini bibit cabai cakra yang panjang-panjang kuning itu. Soalnya di daerah saya ini yang mahal harganya yaitu cakra itu. Kalau untuk yang lainnya harganya kurang masuk. Nah, untuk bedengannya sendiri sederhana saja, di sela-sela jagung kita buat agak tinggi sedikit seperti gundukan, agar nanti ketika ada hujan tidak longsor, bibit tidak terbawa arus air. Untuk kekurangannya semai seperti ini, kalau mau pindah tanam itu harus dicabut dulu ya. Nah, pas dicabut itu ketika ditanam di lahan ada kemungkinan stres, tapi ya enggak begitu. Paling kemungkinan stresnya hanya 30%, 20%. Beda dengan yang ditanam di tray atau di polybag kecil-kecil itu kan, kalau mau ditanam langsung pindah sama tanahnya langsung ditancapkan gitu saja, itu risiko stresnya kecil. Kalau ini agak besar risiko stresnya ketika dipindah di lahan. Pasti ada sulamannya. Kalau bibit seperti ini pasti nanti akan ada yang mati ketika ditanam di lahan, tapi tidak apa-apa, paling cuma 10-20% lah. Untuk keunggulannya, untuk semai seperti ini tentu saja biayanya sangat irit. Nah, kita tidak perlu beli polybag kecil, tidak perlu beli bokasi, tidak perlu beli tray semai. Nah, tinggal tanah. Nah, untuk dedak halusnya ini, nah ini sekamnya ini gratis, kita bisa minta di tempat penggilingan beras, gratis, pasti tidak disuruh bayar kalau kita ambil seperti ini. Penggilingan beras ini adalah limbah sampahnya, tidak kepake. Kalau mau bagus lagi ya sekam bakar, seharusnya lebih bagus ini. Tapi ini tidak sekam bakar, sekam mentah saja juga sudah bagus. Untuk media hurufnya waktu kita tebar benih, karena sekam itu kan ringan, jadi benih itu mudah sprout, tidak berat. Kalau diuruk tanah lagi dia berat, bisa-bisa tidak tumbuh benihnya. Kadang saya lihat di grup-grup semai cabai kok ditimbun tanah, sampai besok tidak akan tumbuh. Apalagi tanahnya banyak sekali, kalau buat nimbun ya tidak akan tumbuh. Jadi untuk semai cabai biasanya kita gunakan huruf itu yang ringan-ringan saja. Bisa bokasi, bisa sekam bakar, atau sekam mentah seperti ini. Nah, itu aja tipis saja. Ini tipis banget ini penggunaan sekamnya. Jadi bibit itu mudah muncul ke permukaan. Oke, sekian guys video kali ini. Jika suka tolong bantu like, comment, dan subscribe video ini serta bagikan. Terima kasih. Salam dulur Edi.